Saya atas nama Harmaji, perwakilan dari RW 3 menindaklanjuti masalah PDAM. Saya tanya Pak, semua jaringan di seluruh RT RW itu sudah selesai semua Kak? Karena di RT saya, RT 05 itu ada yang daftar PDAM, tapi jaringannya belum ada. Saya sebagai warga sangat prihatin Pak melihat BUMDes yang ada di Dusun Rogo Bedawa. Itu pembangunannya sudah ada Pak, sudah lama ya. Di sebelah warung BUMDes Dusun Rogo Bedawa. Bangunnya sudah ada, tapi pemanfaatnya itu tuh sampai sekarang belum. Ini permasalahannya apa karena modal atau gimana? Itu hausung ya Pak, hausung ngirimpet, hausung ngentit, hausung maling itu hausung. Jelas. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik mengadakan musyawarah desa atau Musdes dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes tahun anggaran 2024 dan daftar usulan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025. Acara ini digelar Kamis 14 September 2023 pukul 19 atau Ba'da Isya di Balai Desa Hulaan dengan dihadiri Ketua RT, Ketua RW Sedesa Hulaan atau yang mewakili, serta perwakilan PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Dari pantauan Warta 9 RKPDes untuk tahun anggaran 2024 dan daftar usulan prioritas RKPDes tahun anggaran 25 telah mendapat persetujuan dan sambutan positif dari seluruh peserta Musdes. Beberapa pertanyaan serta himbauan yang muncul justru menyoroti kesiapan pemasangan PDAM dan kinerja BUMDes yang dinilai kurang baik. Untuk lebih lengkapnya, simak reportase Warta 9 terkait jalannya Musdes dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes tahun anggaran 2024 dan daftar usulan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa barakatuh. Khatratul kiram, para alim, para ulama, para bini sepuh, bini sepuh Dusun Desa Hulaan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Hulaan beserta perangkat desa, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW se-Desa Hulaan, yang kami hormati tim dari kecamatan, baik itu dari pendamping lokal desa ataupun pendamping desa, yang kami hormati jajaran dari kepolisian, dari Kapolsek atau yang mewakili, dan yang kami hormati jajaran dari Danramil atau yang mewakili, dan yang kami hormati ibu-ibu dari tim penggerak PKK Desa Hulaan, dan yang kami hormati rekan-rekan pemuda Karang Taruna Desa Hulaan, dan yang kami hormati hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena di malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam Balai Desa Hulaan dalam acara Musrembangdes Desa Hulaan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, matur nuwun sangat kehadiran panjenengan untuk melaksanakan rembuk itu Musrembang di tahun 2024 yang nantinya dipimpin oleh Bapak Ketua BPD yang mana menyerap aspirasi-aspirasi Bapak RT dan tokoh masyarakat yang mana tahun 2024 bisa menjalankan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di tahun 2023 ada keterlambatan pembangunan karena ada defisit Kabupaten Gresik 800 miliar, jadi dampaknya itu di sektor pemerintahan. Pembangunan terlambat, Desa Hulaan masih keluar yang termasuk urutan yang pertama di 22 desa, termasuk 6 desa yang sudah keluar termasuk Hulaan. Alhamdulillah pembangunan yang ada di Desa Hulaan ke barat Sidonyagung insya Allah besok Jumat sudah selesai, langsung dilanjutkan ke Telaga Bedah termasuk 150 meter, jadi sampah itu yang rusak ke selatan sampai jembatan mungkin jembatan langsung ke lapangan nanti insya Allah situ. Terus yang kedua nanti pembangunan jalan menuju tanah pertanian. Di lapangan itu nanti sebelah utara sendiri ada jalan jembatan kecil, jalan 2 meter menuju tanah pertanian warga termasuk yang memakai tanah desa. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti dibicarakan bersama, nanti dikawal oleh Bapak BPD, cuma saya sebagai pengantar kata maupun untuk menyampaikan bahwa di Desa Hulaan insya Allah monggo semua Bapak RT, Bapak RW ini dibuka untuk pengurusan SPPT baru, terutama yang ikut PTSL Maret. Itu nanti semua RT RW untuk berbicara dengan Pak Kasumnya, nanti pemerintah desa mengawal, nanti kita disiapkan oleh Bapak Camat alat dan segalanya, itu nanti ditaruh di desa masing-masing, jadi 22 desa.
itu diberikan waktu sama instansi terkait perpajakan yang ada di Kabupaten Gresik itu standby di Kecamatan Menganti. Jadi kita nanti itu bisa Pak Cari dengan saya kerjasama dengan semua kasur untuk memberikan wawasan kepada Bapak RT RW kepada warganya, termasuk RT kan rukun tetangga, RW termasuk rukun warga. Jadi panjenengan nanti memberikan terutama yang didahulukan itu SPPT yang PTSL kemarin, SHM. Insya Allah nanti kita runding dengan Bapak BPD, dengan pemerintahan, nanti kena biaya berapa, entah 20.000, entah 30.000, karena memang semuanya itu serba gratis di lapangan. Tapi kenyataannya kita kan butuh biaya operasional, butuh makan, butuh sangu, butuh segalanya. Tapi itu nanti kita rembuk, kita musdeskan secara internal pemerintahan dengan BPD. Tapi insya Allah tidak memberatkan kepada masyarakat. Tapi kalau saya insya Allah di angka 30.000 maksimal 50.000 satu SPPT. Jadi ini segera, ini program dari Bapak Bupati. Terus yang kedua, saya beritahu kepada masyarakat di Saudara masalah pemasangan PDAM. Pemasangan PDAM, tresiernya itu kan 1 juta, SR-nya 1.750.000. Pak Bupati membuat program di tahun 2023 akhir ini memberikan kepada warga khususnya di seluruh Menganti, terutama Hula, kita dikasih Menganti itu 2.800 konsumen. Tapi yang ngambil cuma Setro itu ngambil 500. Hulaan saya ambil 1.000. Nah itu pemasangan SR-nya Bapak Ibu RT RW, Bapak Ibu BKK nanti bisa bekerja sama dengan para kasur. Itu dikasih, ya maksudnya 1.750.000 itu dikasih waktu 1 bulan itu nyicil 100.000 maksudnya itu. Jadi panjenengan daftar sekarang, kalau belum daftar BAS, ini bukan untuk perumahan Bu, ini untuk warga Desa Hulaan yang sudah ada instalasi airnya, termasuk di Mares itu ada, itu bisa. Jadi kredit tanpa bunga, ini program Pak Bupati di tahun 2023 itu insya Allah wacananya itu sudah bisa connect. Jadi jenengan daftar, kalau sudah bayar 1 juta, jenengan langsung bilang ke Pak Cari, nanti didaftarkan ke program itu. Langsung panjenengan tinggal 1 bulan tuh nyicil 100.000 sampai 17 bulan. Paham ya Bu? Bapak, ini program wacana dari Pak Bupati. Terus kemarin saya tanya kepada Pak Bupati dan Pak Camat, siap Pak Lurah. Sebelum tahun 2024 sudah saya curkan hutang, maksudnya ngutangi para konsumen itu, nalangi gitu loh. Panjenengan nanti bayarnya lewat rekening setiap bulan. Rekeningnya seandainya kena 60.000 berarti ditambah 100 itu. Masalah ini nanti Ibu Bapak RT RW cocok, monggo alhamdulillah, mboten cocok mboten napa-napa, mboten memaksa. Cuma Pak Bupati memberikan keringanan beban panjenengan. Niku sing saged kula aturaken Bapak Ibu, lebih kontaktifnya nanti panjenengan ke kantor desa besok atau lusa. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, Bapak Ibu semua RT RW tetap rukun guyup untuk menjalankan tugas panjenengan sebagai abdi desa untuk membangun desa Hulaan yang terbaik. Monggo sareng-sareng saling
saling rukun guyup, pokoknya intinya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang datang. Karena apa? Tidak bosan-bosan untuk mendatangi undangan-undangan yang notabene-nya adalah untuk kemajuan masyarakat kita semua. Dalam hal ini adalah undangan tentang RKP DES untuk tahun 2024. Rencana kerja pemerintahan desa ini harus dibikin sekarang, yaitu dan harus dilakukan. Yang diajukan adalah yang mengadopsi dari RPJMDes. RPJMDes itu adalah rencana jangka menengah pembangunan desa yang terakomodir di dalam visi dan misi oleh kepala desa. Ya, jadi RPJMDes itu yang diutamakan mengambilnya dari situ. Jadi undang-undangnya harus dilakukan. Nah, untuk tahun kemarin yang diajukan itu mungkin sekitar 6 miliar 300 berapa gitu. Untuk tahun 2023 kita dilupakan, pengajuan tahun 2022. Nah, itu tidak semuanya terakomodir. Kira-kira yang terakomodir itu sekitar 60%. Nah, itu dari dana DD sama ADD. Nah, itu tidak bisa terrealisasikan semua, sehingga untuk tahun 2024 kita ajukan lagi. Yang kemarin tidak cair itu ada yang mungkin dari BK ini masih tetap berjalan, yang ada diceritakan Pak Kades tadi di ujung desa antara Hulaan perbatasan dengan Sidojakung yang dikerjakan tahap sekarang ini tahap mau penyelesaian. Terus mungkin di Telogo Beda itu kemungkinan yaitu dari BK-BK yang diajukan kemarin RKP-nya tahun 2023. Nah, mungkin yang tidak terakomodir kita usulkan kembali untuk tahun 2024. Dan ada pakudana yang harus diikut sertakan, wajib. Mungkin dari kesehatan itu ada yang posyandu atau apa lagi stunting, itu harus diikutkan terus. Nah, dan itu harus cair untuk penambahan gizi-gizi balita. Nah, itu harus diikutkan lagi. Nah, kesemuan itu memang tidak bisa dilaksanakan secara 100% karena sudah diterangkan oleh Pak Kades tadi bahwasanya di APBD surplus sekitar 800 miliar. Mungkin hal itu bisa nanti berjalan karena di tahun-tahun 2023 ini perkembangan bulan masih ada 3 bulan ke depan. Itu mungkin. Tapi seandainya itu nanti ganda, bisa nanti dipergunakan dengan proyek-proyek yang lain. Yang intinya, yang utamanya yang harus supaya tidak terhambat adalah dana-dana yang sifatnya untuk berjalannya sirkulasi pelayanan di kantor balai desa. Jadi pelayanan semua itu dananya harus kita ajukan sekarang biar tidak terhambat, biar tidak bisa terlaksana semua untuk pelayanan di kantor desa. Ya, seperti ATK, seperti tunjangan jabatan dari perangkat. Nah, semua itu kita ajukan sekarang. Kalau itu kita tidak lakukan, berarti untuk tahun 2024
tidak mungkin cair, dan untuk pelaksanaan pelayanan di balai desa bisa terhambat. Ya, itu jadi setiap tahun kita itu ya harus setiap bulan 9 ya harus mengadakan kayak begini ini. Termasuk sebelumnya kita juga membentuk tim dari RKP itu sendiri. Kemarin kita membentuk tim untuk rencana RKP itu dan sudah berjalan dan sudah di SK dan hasilnya sekarang ini. Makanya ini nanti kita tampilkan semua, kita seleksi bersama, kita verifikasi bersama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Nah, kan gitu. Kita namanya ini rembukan rapat yang namanya Musdes, musyawarah desa ya ini. Ya, itu mungkin yang perlu dipahami. Jadi dana-dana yang kita sepakati ini nanti pun sifatnya juga tetap pengajuan. Ya, perlu dipahami itu pengajuan. Ya. Bukan kok itu harus cair semua, tidak. Dan semuanya itu nanti secara untuk mencairkannya ya melalui rapat-rapat lagi. Seperti kemarin ada rembuk stunting, pengusulannya juga banyak. Nah, nanti disesuaikan dengan dana yang ada karena di sana juga ada aturannya dan sudah pagujangannya sudah ada. Untuk stunting 20 juta, untuk posyandu berapa juta itu sudah ada. Nah, ini nanti ditampilkan, kita belajar bersama, kita seleksi bersama, kita verifikasi bersama. Kalau sudah setuju, kita setujui, langsung disetorkan untuk bulan secepat mungkin, untuk bulan ini disetorkan ke Pemda melalui kecamatan. Ya. Nah, terus saya menyambung apa yang disampaikan Pak Lurah tadi masalah PDAM, bahwasanya yang dimaksud diambil Pak Lurah 1000 itu adalah 1000 unit. Gitu Pak Lurah, 1000 unit. Nah, itu mungkin tadi tidak disampaikan kayak begitu. Terus mungkin Desa Setro mengambil 500 unit. Kita bisa itu kita jalankan enak saja, tapi dengan kepastian yang ada, dengan landasan paling tidak itu apa sifatnya peraturan bupati atau itu perda, kan gitu, peraturan daerah. Jadi nanti nggak timbul apa itu multi tafsir, ya. Jadi saya lebih jelasnya enaknya begitu. Untuk yang selanjutnya mungkin SPPT karena banyak perubahan, mutasi juga banyak. Lalu ini sertifikatnya sudah tak pecah kok, tapi SPPT-nya kok masih namanya orang tua saya atau saudara saya. Loh kemarin saya beli tapi itu namanya nanti mutasi hal-hal itu kita nanti kita rapatkan, tidak bisa waktu yang lain. Harus waktu yang lain, tidak sekarang. Jadi fokus kita sekarang ini adalah di Musdes ini tentang RKP. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada nanti yang kekurangannya ditambahi sama Bapak pendamping desa. Ada kekurangan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusannya dengan Musren Bandes atau Musren Bandes pada malam hari ini, saya sih hanya kulitnya saja. Yang namanya khususnya karena pendamping desa itu pada dasarnya dampinginya urusan dana desa, Pak. Urusan dana desa. Cuman karena kita kalau sudah masuk ke desa itu nggak mungkin dana desa toh, dengan segala problematikanya yang ada, dengan segitu banyak sumber dananya, ya pasti ono sanggup pautin nanti. Lah, terkait dana desa itu karena kucurannya itu dari pusat, dari Jakarta. Pusat itu lek basa Jawa ngekeki iku gak ngekeki terus aturan dhewe kan. Mereka pasti bawa regulasi, bawa aturan, bawa rambu.
dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita nggak tahu, mungkin sudah disampaikan sama pendamping-pendamping sebelumnya, Pak Yasin atau Mas Isfar atau Mas siapa satunya itu, Mas Irwan. Nah itu di 2024 kalau kita cermati prioritas dana penggunaan dana desa itu memang Pak Bu sudah tidak terlalu banyak urusan infrastruktur. Hampir kebanyakan itu urusannya dengan pemberdayaan masyarakat sama peningkatan ekonomi di desa. Nah ini kalau nggak tahu kalau Hulaan ini kayak gimana. Kalau di tempat di daerah Kebumen sana dulu saya banyak agak protes. Wih cerwal fikir gak iso gini. Ya memang kalau di sini ya insya Allah sudah inilah. Kalau saya dapat bocoran dari Mas Yasin, wis jalan Pak, sampean luwe enak pindah-pindah wis tak toto karek iki no sampean ganti. Aku sing bingung ya. Nah, jadi mereka bawa regulasi yang mana di 2024 itu lebih fokus nih pemberdayaan sama kesehatan sama peningkatan ekonomi di masyarakat. Kesehatan menyangkut urusan stunting, kemudian ekonomi posyandu, nah itu pemberdayaan dan lain sebagainya. Karena kita tahu stunting ini lebih digenjot, karena kita tahu programnya 2045 itu generasi emas itu bagus, percuma orang banyak kalau kemudian kualitasnya nggak mumpuni. Nah itu makanya digenjot di situ. Kemudian perekonomian juga sama, kemudian sama yang terakhir pemberdayaan. Sudah saatnya kita membangun itu tidak cuma membangun fisik, tapi membangun mindset masyarakat. Dijak pinter, dijak lebih aktif, dijak lebih partisipatif dalam membangun baik itu fisik maupun non fisik di desa. Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Matur nuwun sampun di. Mohon izin di sini saya sebagai ketua tim pembentukan RKP Rencana Kerja Pemerintah Desa sekaligus sebagai sekretaris desa. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa tahun anggaran 2024. Tapi sebelumnya saya tekankan bahwasanya RKP adalah suatu rencana, Bapak Ibu. Rencana ini diambil dari RPJM Des yang telah dibuat oleh Bapak Kepala Desa pada tahun 2019. Untuk tahun 2024 ini memasuki tahun yang kelima. Oleh sebab itu, karena ini sifatnya rencana, meskipun di sini ditampilkan ada besaran atau sumber pembiayaan jumlahnya, itu adalah cuma rencana, tidak menjadi patokan. Karena apa? RKP desa ini adalah merupakan acuan untuk penentuan APBDes yang akan dibuat dan insya Allah ditekan mungkin akhir tahun bulan Desember. Rancangan kerja pemerintah desa ini adalah tidak lepas dengan pagu tahun-tahun yang sebelumnya. Karena apa? Karena di tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024 pagu yang ada belum turun. Jadi ini adalah rencana untuk pagu bila nanti turun itu akan ditetapkan yang nantinya akan menjadi APBDes. Semua yang dimasukkan ke RKP ini juga rencana dan itu tidak semua bisa untuk dilaksanakan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD tadi. Utamanya ada beberapa perubahan ini. Memang tadi disampaikan oleh pendamping desa masalah dana desa, Pak Bu.
dana desa memang sudah ketentuan prioritas yang ada itu sudah ditentukan dari Kementerian Desa atau dari pusat, di mana BLT tetap ada, tapi nantinya adalah dipergunakan untuk kemiskinan ekstrim. Sudah kita ketahui bahwasanya Menganti adalah masuk kategori kecamatan termiskin, Pak. Tidak salah nomor 3 atau nomor 4 itu, Menganti. Dan datanya itu, Pak, itu sudah ketentuan dari atas. Siapa-siapa yang termasuk dari kategori kemiskinan ekstrim ini. Dan BLT itu nanti difokuskan adalah ke arah sana. Kemudian ada ketahanan pangan, ini mungkin sudah 3 tahunnya ini sudah diprioritaskan. Operasional pemerintahan desa, pencegahan dan penurunan stunting kemarin baru saja dilaksanakan. Kemudian pencegahan TBC ini adalah prioritas yang terbaru. Ada lagi pencegahan narkoba. Ini pun prioritas-prioritas yang sudah ditentukan oleh dari pusat. Kemudian ditambah lagi ada kebijakan dari pemerintahan kabupaten seperti peningkatan kapasitas tentang pengelolaan keuangan, tentang tindak pidana korupsi, tentang publikasi, itu semuanya itu sudah terakomodir dan sudah menjadi prioritas dan khusus dari dana desa. Biasanya kalau tahun-tahun lalu untuk infrastruktur banyak, Pak, dari dana desa, tapi untuk tahun-tahun seperti ini memang larinya adalah ke pemberdayaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih detailnya saya akan membacakan rancangan rencana kerja pemerintahan desa RKP Desa tahun anggaran 2024. Ini saya bacakan jenis kegiatannya saja, karena tadi juga ada fotokopi, mungkin Bapak Ibu sudah menerima, nanti bisa dilihat bersama. Rancangan rencana kerja pemerintah desa RKP Desa tahun 2024 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Bidang dan jenis kegiatan: 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. 1. Jenis kegiatan penghasilan tetap kepala desa. 2. Tunjangan kepala desa. 3. Penghasilan tetap sekretaris desa. 4. Tunjangan sekretaris desa. 5. Penghasilan tetap perangkat desa. 6. Tunjangan perangkat desa. 7. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. 8. Penyediaan operasional pemerintahan desa, meliputi pembayaran pajak dan admin bank, penyediaan operasional pemerintah desa, ATK dan lain-lain, penyediaan operasional pemerintah desa dan desa, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja perlengkapan alat-alat rumah tangga atau peralatan dan bahan, belanja perlengkapan cetak penggadaan, belanja barang cetak dan penggadaan, belanja perlengkapan barang konsumsi, belanja bahan material komputer, belanja bendera, umbul-umbul atau spanduk, rekening internet, belanja rekening listrik, belanja barang pemeliharaan kendaraan desa, dan belanja lain-lain. 9. Tunjangan kedudukan BPD. 10. Operasional BPD. 11. Penyediaan intensif operasional RT dan RW. 12. Lain-lain subbidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, meliputi penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Ini merupakan prioritas dari dana desa. Honorarium staf perangkat desa dan honorarium petugas kebersihan. 13. Penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa. 14. Pengadaan sarana aset desa, perkantoran atau pemerintah, antara lain pengadaan anjungan untuk sistem informasi desa.
Mungkin Bapak Ibu tanya, anjungan itu apa? Ini adalah merupakan prioritas Pak untuk sistem informasi desa yang nantinya itu ada percepatan untuk pelayanan. Utamanya adalah pelayanan surat menyurat. Nanti insya Allah Bapak itu bisa melaksanakan sendiri melewat HP, atau anjungan ini yang akan disiapkan desa nanti diletakkan di depan kantor balai desa. Itu intinya seperti itu untuk percepatan pelayanan. Saya lanjutkan 15. Pemutakhiran data SDGs. 16. Penyelenggaraan Musdes, Musrenbang, APBDes. 17. Penyusunan dokumen perencanaan desa RKPDes. 18. Penyelenggaraan Musdes lainnya. 19. Penyusunan dokumen keuangan desa. 20. Penyusunan laporan kepala desa LPPD. 21. Pengembangan sistem informasi desa. 22. Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan. Ini untuk honorarium operator. Bisa dilihat operator segitu banyaknya Pak, karena laporan saat ini adalah berbasis aplikasi. Jadi semua memerlukan operator dan operator tersebut ada disediakan untuk honorariumnya. Dan yang terakhir 23 pendistribuan PBB. 2. Bidang pembangunan desa. Kegiatan 1. Insentif guru PAUD. 2. Belanja pakaian dan operasional PAUD. 3. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi. Ini dalam skup unit pendidikan. 4. Insentif kader kesehatan, termasuk kader posyandu dan pendamping keluarga. 5. Penanganan gizi buruk atau pencegahan dan penurunan stunting. 6. Pemberian makanan tambahan bagi balita BMTAB. 7. Biaya pendataan kader posyandu PPKBD. 8. Pengadaan kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan TBC. 9. Pembiayaan Fogging Fokus. Ini merupakan unit dari kesehatan. Selanjutnya bidang pembangunan juga infrastruktur. Sebelum saya bacakan, ini adalah masukan dari masing-masing kepala dusun. Mungkin ada yang tanya, itu dari mana? Itu asalnya dari musdus masing-masing dusun Pak. Mungkin tahun kemarin yang belum terrealisasi, tahun ini saya masukkan kembali. Ini nanti dananya dari mana? Monggo kita bersama-sama berupaya. Karena infrastruktur yang dimasukkan ini adalah rata-rata bersumber dari dana bantuan khusus dari Dewan. Nanti monggo kerjasamanya, mungkin Bapak RT, Bapak RP, tokoh lainnya yang kenal dengan dewan-dewan, monggo kita dekati, kita ajukan, nanti proposal akan dibantu oleh pemerintahan desa. Saya lanjutkan 10 pembangunan pavilisasi jalan lingkungan Gang 1-2 antara Masjid Dusun Sidomulyo RT 2 RW 01. 11. Pembangunan pavilisasi jalan lingkungan depan Puskesmas menuju Masjid Dusun Sidomulyo RT 2 RW 01. 12. Rehab peninggian pavilisasi gang masjid sampai Dusun Sidomulyo RT 02 RW 01. 13. Pembangunan saluran drainase makam Dusun Sidomulyo. 14. Pembangunan pavilisasi jalan lingkungan Dusun Telogo Bedak. 15. Pembangunan pelengsengan jalan poros desa RW 02 menuju desa Sidohungu dan menuju desa Randu Padangan. 16. Pembangunan pelengsengan jalan lingkungan Dusun Telogo Bedak. 17. Pembangunan saluran air atau drainase jalan lingkungan Dusun Telogo Bedak RT 11. 18. Pembangunan korong-korong di wilayah RT 5 dan RT 9. 19.
pembangunan unit lingkungan Dusun Telogo Bedah RT 5, RT 9 dan RT 11, dan yang kedua pengurukan makam Dusun Telogo Bedah RW 03. 21. Pembangunan saluran drainase jalan desa jalan lingkungan Dusun Hulaan RW 06. 22. Pembangunan saluran drainase jalan desa jalan lingkungan Dusun Hulaan RT 14, RT 15 RW 07. 23. Pembangunan saluran drainase jalan desa jalan lingkungan Dusun Hulaan RT 16. 24. Pembangunan rehab pavilisasi jalan lingkungan Dusun Hulaan RT 16 RW 18. 25. Pembangunan saluran drainase jalan lingkungan Dusun Hulaan RT 17 RW 08. 26. Pembangunan saluran drainase sisi selatan tanah TK di Desa Hulaan RT 17 RW 08. 27. Pembangunan tugu batas desa Dusun Hulaan RT 18 RW 7 yang berbatasan dengan Dusun Desa Sitojangkung. 28. Pembangunan saluran drainase jalan poros desa Dusun Hulaan RT 18 RW 07 arah ke Sitojangkung. Itu beberapa pengajuan pembangunan infrastruktur yang diperoleh dari masing-masing kepala dusun. 29. Pembangunan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah terpadu TPS 3R. 30. Pembangunan peningkatan embung desa untuk wisata kuliner. 31. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana olahraga desa lapangan sepak bola. Ini merupakan prioritas atau visi dari Bapak Kepala Desa. 32. Pembangunan pagar kantor desa. 33. Rehabilitasi instalasi listrik kantor desa. 34. Pengadaan banner penyelenggaraan informasi pemerintahan desa. Dan ke-35. Pengadaan publikasi informasi desa. Untuk pengadaan publikasi ini memang termasuk prioritas kebijakan dari pemerintahan kabupaten kemarin, karena sudah kita ketahui Pak, ini berhubungan dengan media-media semakin banyak itu, jadi ini difokuskan untuk pemerintahan nanti bekerja sama dengan mungkin media, mungkin ada suatu kegiatan bisa dipublikasikan ke masyarakat. Tujuannya seperti itu. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan. Jenis kegiatan: 1. Kegiatan pembinaan Karang Taruna. 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, seminar penyuluhan anti narkoba dan lain-lain. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. 4. Operasional dan seragam Linmas. 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh pemerintahan desa, Satlinmas Desa. 6. Pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat. 7. Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan. 8. Kegiatan pembinaan LPMD. 9. Pengadaan honor multinon kesra. Dan yang ke-10, kegiatan pembinaan 10 program pokok IKK. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan: 1. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa. 2. Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa. 3. Lain-lain kegiatan subbidang peningkatan kapasitas aparatur desa, antara lain BIMTEK pengelolaan keuangan dan BIMTEK pidana korupsi dari kejaksanaan. 4. Peningkatan kapasitas BPD. 5. Peningkatan kapasitas RT dan RW. 6. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. 7. Penyediaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan. 8. Bantuan sosial sembako bagi rumah tangga miskin. Dan yang 9. Penyertaan dan tambahan modal BUMDes. 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Kegiatan: 1. Penanggulangan bencana. 2. Keadaan darurat. 3. Keadaan mendesak. Dan yang keempat, pengadaan BLT untuk pengentasan ekonomi kemiskinan ekstrim.
itu adalah tentang rencana kerja pemerintahan desa Hulaan tahun anggaran 2024. Kemudian maka karena tadi saya sampaikan ini rencana, kalau dilihat total itu Pak Bu sampai 7M. Tapi kita tetap menunggu pagu anggaran yang ada. Apakah ini nanti bisa terrealisasi dengan sempurna atau tidak, itu nanti nunggu pagu kita sudah turun. Kemudian saya akan sampaikan prioritas. Daftar usulan kegiatan Musrembang Desa Hulaan, ini kegiatannya untuk tahun 2025. Ini adalah skala prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2025. Ya, yang pertama, peningkatan fasilitas pengelolaan sampah terpadu TPS 3R. Yang kedua, pembangunan peningkatan waduk desa untuk wisata kuliner kampung Taugi dan Lontong Dusun Hulaan. Yang ketiga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga milik desa, lapangan olahraga Dusun Trokopeda. Yang keempat, pembangunan gedung serbaguna dan ruang terbuka hijau RTH di Dusun Trokopeda. Yang kelima, pembangunan pemeliharaan prasarana jalan desa atau saluran air, ini sedesa Hulaan. Ini adalah prioritas untuk tahun 2025. Biasanya yang dari kabupaten itu diambil satu Pak. Makanya nanti bisa ditentukan dari pemerintah desa, mungkin musyawarah dengan BPD, prioritas mana yang kemungkinan besar nanti akan bisa diajukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sementara itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama Harmaji, perwakilan dari RW 3 menindaklanjuti masalah PDAM. Saya tanya Pak, semua jaringan di seluruh RT RW ini sudah selesai semua Pak? Karena di RT saya, RT 05 itu ada yang daftar PDAM, tapi jaringannya belum ada. Terus gimana caranya ini Pak? Tiap hari, tiap bulan saya mesti dinyatain terus, saya mau daftar PDAM. Sebentar, tak tanya panitia dulu. Bilang gitu dong saya. Kelanjutannya bagaimana Pak? Sudah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya nggak nyangka Pak, ini bahas RKP ternyata yang ditanyakan PDAM. Oke Pak, bismillah saya jawab. Karena saya juga sebagai kemarin itu Bapak Sekretaris dari Panitia. Gini Pak, untuk pemasangan jaringan memang beberapa wilayah di lingkungan antara Hulaan, Trokopeda sama Sidomulyo memang ada beberapa lingkungan yang belum terpasang. Ini kemarin memang PR dari Panitia Pak. Saya sudah berhubungan dengan kontraktornya atau yang pemasangan pipa itu, karena kemarin itu pemasangan tersier. Terus terang saja Panitia masih punya hutang 800 juta Pak. Untuk penambahan itu dari pihak kontraktor memang Panitia harus menyerahkan biaya. Istilahnya itu saya itu bayar hutang, tetapi bayar hutang itu Pak, beberapa pun dikasih itu nanti pasti akan dibayar. Terakhir kemarin dari SNR sudah ngasih kompensasi Pak. Itu sudah saya serahkan ke kontraktornya. Pas kemarin sore kontraktor sudah datang ke balai desa sini, ngomong dengan saya sampai jam 3:30 Pak. Insya Allah secepatnya akan dipasang Pak. Insya Allah kalau enggak akhir bulan ini, insya Allah mungkin awal bulan depan. Kemarin saya sudah ngomong kepada Mas Afri sebagai lapangan untuk mengukur kekurangan wilayah mana saja, berapa meternya.
Kemarin Mas Hafiz juga sudah beli meteran ya Mas ya, tinggal pelaksanaannya. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kami akan berjalan untuk mengukur. Dan pemasangan penambahannya insya Allah secepatnya akan ditambah Pak. Seperti itu. Sambut Bapak. Oke, matur suwun. Saya menambah Pak RW, mohon nanti sampai koordinasi, mungkin ada komunikasi yang lebih lebih intens gitu loh. Mungkin sampai bisa nanyakan langsung ke Pak Cari atau Pak Edi selaku ketua PDAM. Gak apa-apa wong tanya 2 hari sekali. Terus habis sampai tanya jawabannya gimana, sampaikan ke saya. Iya. Bisa nanti perkembangannya saya bisa. Jadi aku kok iso iki sing gak temen iki sing endi ya. Nggih, Pak RW. Nggih, ngoten napa-napa. Karena kemarin kontraktornya ngomong ke saya itu katanya secepatnya loh, katanya secepatnya tapi sampai saiki kok kono pekerjaan kan gitu. Ngomong ke saya itu begitu. Ya. Lah iya. Tapi saya ya baru nyadar ini kalau ada pertanyaan kayak begitu. Cuma tadi saya fokusnya itu di RKP. Di RKP. Tapi gak apa-apa iki yo momentum kapan maneh terusan. Wong tinimbangane ganjel ya. Nggih, sampai ngoten dados insyaallah 2 hari 3 hari mangke perkembangan itu sepundi. Nggih. Nek jenengan matun ngeten terus meneng ae, nggih meneng-menengan kaya sabun akhire iki. Mau meneng kabeh nggih. Nah, dados wonten perkembangan. Insyaallah ngoten Pak RW. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak. Nama saya Muhammad Asik dari RW 05. Yang saya tanyakan Pak, apakah gak sebaiknya penyertaan modal di BUMDes apakah perlu ditambah? Ini kan cuma 50 juta Pak. Ini saya khusus Desa Hulaan apa khususnya ada di Dusun Telaga Bedah. Saya sebagai warga sangat prihatin Pak melihat BUMDes yang ada di Dusun Telaga Bedah Pak. Itu pembangunannya sudah ada Pak, sudah lama ya. Di sebelah warung BUMDes Dusun Telaga Bedah. Bangunnya sudah ada tapi pemanfaatnya itu tuh sampai sekarang belum. Ini permasalahannya apa karena modal atau gimana? Nah, tolong kalau bisa sebelum ini disuntikan Pak untuk modal BUMDes ini bisa ditambah lebih besar lagi. Yang penting ketua BUMDes ini bisa mempertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan. Itu harapan kami Pak sebagai warga menyambut baik dengan adanya BUMDes ini Pak. Tapi kalau melihat seperti ini saya itu prihatin. Bangunan sudah ada, pemahamannya belum ada sampai sekarang. Nanti saya mohon Bapak Desa, kalau memang ketua BUMDes ini sudah tidak mampu, lebih baik diganti saja Pak Lurah. Karena Pak Lurah ini sebagai penanggung jawab BUMDes yang ada di Desa Hulaan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaan dari atau masukan dari Bapak Muhammad Asik RW 05 Pak. Untuk penyertaan modal BUMDes Pak, ini adalah ditekankan untuk BUMDes sedesa. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan ini rencana. Untuk pengalokasian dana nanti tetap nunggu Pagu Pak. Intinya seperti itu. Jadi Pagu nanti itu dana desa itu cairnya berapa ratus juta. Terus dibagi dengan prioritas-prioritas yang ada. Sisanya berapa? Iya Pak, kalau prioritas itu tidak ada kepastian berapa persen. Yang saya takutkan dari pusat turun keputusan dipastikan berapa persen. Nah, itu yang kami sebagai pemerintah desa tidak bisa untuk membaginya Pak. Dan itu kepastian. Seperti itu Pak. Kita kembalikan seperti ADD Pak.
yang untuk siltab itu sudah dipres Pak, itu memang sudah ketentuan dari sana. Makanya untuk penyertaan modal memang itu ini tidak berlaku di Hulaan aja. Rata-rata di seluruh desa kecamatan itu 50 juta. Itu penyertaan sementara Pak. Dari pemerintahan juga kita juga menunggu titik baliknya dari BUMDes itu kemajuannya gimana. Seperti pembangunan yang sudah ada itu, sudah saya sampaikan tadi, sudah saya tulis prioritas skala besar tadi untuk RTH, ruang terbuka hijau. Di sana juga ada pondasi yang awalnya untuk sampah itu nanti setelah bisnis dipergunakan untuk gedung sebagainya. Semacam pembangunan seperti itu, makanya sampaikan monggo kita kerjasama. Misalnya si A punya kenalan dewan, monggo kita dengan Pak DPR Pak, saya ngajukan untuk pengumuman ini. Itu upaya-upaya kami Pak dari pemerintah desa, dan saya juga minta kerjasama dan support dari panjenengan semua. Monggo kita bareng-bareng. Karena apa? Pembangunan infrastruktur seperti itu untuk dana desa Pak, seperti penyertaan modal itu terus terang menurut ketentuan yang ada tidak boleh untuk dibuat untuk membangun Pak. Sejatinya seperti itu. Makanya untuk pembangunan kelanjutannya ya upaya pemerintah desa ya bekerja sama dengan dewan-dewan nyata, kita mengharapkan BKK dari dewan, baik dari provinsi, baik dari kabupaten. Mungkin sementara seperti itu Pak Asik jawaban. Saya tambahin ya Pak, relax ya Pak. Ketua BUMDesnya datang ini Pak. Ketua BUMDes hadir. Ya memang semuanya itu serba ada kekurangan, kekhilafan, kelebihan, itu pasti ada yang namanya pimpinan dan skup yang ada di desa Pak. Memang pertanyaannya Pak Asik, matur nuwun sanget, ini bukan kritikan demi kemajuan. Ketua BUMDesma sudah disahkan dan ditetapkan atas dasar musyawarah bersama secara musdes. Tapi sebagai manajemen BUMDes itu memang harus menjalankan aturan Pak. Jadi BUMDes itu badan usaha milik desa. Dan BUMDes tidak bisa lepas dari pemerintahan desa. Semuanya itu harus bersama-sama dengan pemerintahan dan BPD. Mohon maaf, masalah ketua BUMDes layak atau tidak layak itu panjenengan yang mengkoreksi. Jadi pemerintah desa tidak bisa seenaknya sendiri tanpa ada masalah atau menyalahgunakan. Jadi memang BUMDes kemarin sampai sekarang itu tidak pernah menghadap ke hadapan saya secara tertulis dan secara SPJ-nya belum sama sekali. Makanya ketua BUMDes perlu diberi arahan BPD, saya, pemerintahan, dan Bapak RT RW, tokoh masyarakat, biar nanti mempunyai ke depan itu mempunyai skup atau manajemen yang lebih baik. Karena apa? Karena BUMDes itu sifatnya itu berbisnis tapi milik desa. Tapi arahan-arahan manajemennya itu tidak sesuai dengan arahan kita. Karena beliaunya mungkin ada planning yang terbaik atau apa, nggak tahu. Karena BUMDes itu fokusnya itu di pangan, terutama fokus di sembako, ketahanan pangan, di pertanian, dan semuanya Pak. Saya kemarin itu kaget BUMDes itu membuat, kalau warung sederhana Pak, kalau warung itu kan persaingan warung itu. Kalau saya tuh
berusaha badan usaha milik desa itu planningnya itu planning ke depannya bagus sebetulnya, bukan kuliner. Sebetulnya itu yaitu tadi ini pakai untuk sembako, untuk pelayanan obat-obatan, nanti kerjasama dengan Gapoktan lebih bagus itu. Karena apa yang dibutuhkan masyarakat semuanya itu bisa tercukupi, terpenuhi. Tapi yang namanya, mohon maaf, ini bukan kita itu memojokkan, tapi kita itu fair-fairan. Kita membangun desa Hulaan itu secara transparan. Baik saya maupun teman-teman saya, monggo bebas untuk dikritik demi kemajuan desa Hulaan. Setuju ya Pak ya? Yang namanya ternak lele semuanya di seluruh desa Hulaan tidak ada yang keberhasilan. Mengapa? Ketua Bumdes itu bikin ternak lele. Saya itu sudah jengkel Pak, bikin sembako, saya suplai baginya para wedang, tidak pakai bongo apa-apa. Itu komitmen saya sudah diingatkan sama teman-teman, disaksikan sama teman-teman. Uang 167 juta itu kemana? Mumpung ada yang ngeling no Pak, bebas murah-murahan bebas. Saya tanggung jawab APBD Desa Hulaan, keuangan rakyat, saya tanggung penuh, dunia akhirat tidak akan kemana-mana. Tapi teman-teman kita, mohon maaf, saya itu keras Pak kalau masalah uang, demi Allah. Makanya sekarang ini panjenengan saya buka, monggo jenengan bareng-bareng mengkritisi apa yang ada di pemerintahan. Baik saya, teman-teman saya, semuanya monggo. Saya senang untuk diingatkan kepada panjenengan itu. Makanya monggo Bapak Kasut, semuanya Ketua Bumdes, mari kita ajak omong bersama dengan BPD sampai di mana gitu loh Pak. Ini tidak ada mojok-memojokkan, saya fakta itu. Saya itu hausum ya Pak, hausum ngirimpet, hausum ngentit, hausum maling itu hausum. Los. Itu Pak, saya terima kasih atas pemasukan panjenengan menggugah hati saya supaya nanti pejabat-pejabat bisa di pemerintahan Desa Hulaan tidak ada yang namanya korupsi, dolim. Itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf kekerasan saya, memang watak saya itu seperti ini, apalagi urusan dengan uang. Saya sangat tidak senang kalau bulet-bulet itu saya menang. Itu saja. Bukan saya orang baik, saya orang jelek, tapi saya berkomitmen untuk belajar yang terbaik. Terima kasih Pak. Peraturan Desa Hulaan nomor 02 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintahan Desa Hulaan tahun anggaran 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Hulaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Hulaan dan Kepala Desa Hulaan memutuskan menetapkan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa RKP Desa Hulaan tahun anggaran 2024. Bab 1 Ketentuan umum, Pasal 1 dan seterusnya. Bab 2 Maksud dan tujuan, Pasal 2 dan seterusnya. Pasal 3 dan seterusnya. Bab 3 Prinsip-prinsip dasar dan sistematika rencana kerja pemerintahan Desa Hulaan tahun anggaran 2024. Pasal 4 dan seterusnya. Pasal 5 dan seterusnya. Pasal 6 dan seterusnya. Pasal 7 dan seterusnya. Bab 5 Ketentuan penutup. Pasal 8 Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka kepala desa segala ketentuan
yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9, peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, mengundangkan peraturan desa ini dengan perempatannya dalam lembaran desa ulang ditetapkan di Hulaan pada tanggal 14 September 2023. Kepala Desa Hulaan Hamdani Widianto ditandatangani dengan cap stempel jabatan. Diundangkan di Hulaan pada tanggal 14 September 2023, Sekretaris Desa Hulaan Amin Tohari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 14 September 2023, Peraturan Desa Hulaan nomor 02 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa RKP Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun anggaran 2024 resmi ditetapkan. Untuk selanjutnya pembacaan surat keputusan persetujuan penetapan RKP Desa oleh Bapak Ketua BPD. Kepadanya dipersilakan. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa nomor 145/437.111.05 BPD 2023 tentang persetujuan penetapan peraturan desa tentang rencana kerja pemerintahan Desa Hulaan tahun anggaran 2024, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, persetujuan penetapan peraturan Desa Hulaan nomor 02 tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintahan desa RKP Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun anggaran 2024. Kedua, keputusan Badan Permusyawaratan Desa BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Hulaan pada tanggal 14 September 2023. Ketua BPD Desa Hulaan Nur Mukaidin ditandatangani dengan cap stempel jabatan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023, saya selaku Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Hulaan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik memberikan persetujuan penetapan rancangan Perdes RKPD Des tahun anggaran 2024. Ditandatangani. Untuk acara yang ke-8 yaitu penandatanganan kesepakatan kepada Ketua BPD dan Kepala Desa, dipersilakan.